Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih di dalam pembahasan bab ar-raja, yaitu berpengharapan, dan pada pasal beberapa pemahaman yang keliru terhadap makna roja. Telah kita sebutkan terdahulu beberapa contoh kesalahan di dalam memahami makna roja atau pemahaman yang keliru terhadap roja, yang sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami agama dan beramal terhadap agama. Dan yang terakhir kita sebutkan bahwa sebagian dari mereka yang memahami secara keliru makna roja, yakni tertipu, terperdaya oleh firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi, yang Allah mengatakan, ana inda zanni abdi bi falyadunna bi masya. Aku mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku, maka falyadunna bi masya, maka silahkan hambaku berprasangka kepadaku menurut apa yang dia prasangkakan, artinya sesukanya. Maknanya, maka nafi dhannihi fa ana fa'iluhu bi, yakni ia memaksudkan dengan firman Allah ini, apa yang ada dalam prasangkanya maka Allah akan berbuat sesuai dengan prasangka hamba. Wala raiba anna husnadh dhann innama yakunu min husnil amal, dan tidak diragukan bahwa persangkaan yang baik itu hanyalah terwujud dari amalan yang baik. Maka orang yang berbuat baik, dia akan berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan memberinya balasan atas kebaikannya dan Allah akan menerima taubatnya. Adapun orang yang berprasangka buruk, maka dia akan senantiasa berbuat kemaksiatan, dosa-dosa besar dan kedoliman. Karena yakni kemaksiatan yang dilakukannya itu akan menghalanginya untuk berprasangka buruk kepada Allah. Dan ini yang terjadi karena sungguhnya seorang hamba yang ia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berprasangka baik kepada Allah. Demikian pula seperti pada diri seorang budak yang ia melarikan diri atau keluar dari tuan rumah tuannya dan dia tidak mentaati tuannya, maka ia ketika mau kembali punya prasangka yang jelek kepada tuannya. Ia berprasangka bahwa kalau dia kembali atau tertangkap maka dia akan disiksa atau dia akan dianiaya dan sebagainya, karena prasangkanya yang buruk. Adapun seorang mukmin, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, bahwa orang mukmin selalu akan berprasangka baik kepada Tuhannya, dan persangkaan baik itulah yang akan mendorongnya untuk beramal kebaikan. Dan orang munafik, ia berprasangka buruk kepada Allah, maka ia pun akan berlaku buruk, yakni dalam amalannya. Maka tadi bahwa orang-orang munafikun ataupun orang-orang yang terperdaya dengan pemahaman yang keliru, memahami bahwa ketika Allah mengatakan aku menurut prasangka hambaku, ia mengira bahwa apapun yang ia persangkakan maka Allah akan bersikap sesuai dengan prasangkanya. Ia mengatakan, kalaulah aku berbuat dosa pasti Tuhanku mengampuni, karena itulah persangkaku maka Tuhan akan mengampuniku. Ini adalah salah memahami makna roja, makna pengharapan terhadap Allah Azza wa Jalla.
Karena sungguhnya maksudnya orang yang berprasangka baik kepada Allah yaitu orang yang ia senantiasa melakukan kebaikan, kemudian dia yakin bahwa Allah akan menerima kebaikannya dan akan memberikan balasan atas amal kebaikannya dengan balasan yang baik pula. Demikian itu salah satu contoh. Karena itu yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang mukmin ia akan senantiasa berprasangka baik kepada Tuhannya, maka persangkaan baik kepada Tuhannya itulah yang akan mendorongnya beramal kebaikan, berbuat kebaikan. Sebaliknya orang munafik ketika dia berprasangka buruk kepada Allah, maka dia pun akan berlaku buruk dalam amalannya. Maka ada pun orang yang ia menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kondisinya seperti orang yang mengembara di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia terjatuh ke dalam perbuatan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala dan yang menyebabkan bencinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia hanya membiarkan dirinya untuk ditimpa fitnah-fitnah yang hak-haknya menjadi hina dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala diremehkan, perintahnya dia abaikan, larangannya dia remehkan, sehingga dia banyak berbuat kemaksiatan dan senantiasa di dalam kemaksiatan. Ini orang yang membangkang ataupun menyimpang dari Allah Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi. Dia selalu akan mengembara di dalam murka Allah. Dia akan tenggelam di dalam kebencian Allah. Maknanya dia hanya melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah membencinya dan menyebabkan dia akan tertimpa banyak fitnah karena ia meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintah-perintahnya dan larangannya, dan dia akan terus-menerus melakukan dosa-dosa. Mislu hadza madza yarju, orang yang seperti ini apa yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ayu ihsanin lidzan fi qalbi, maka persangkaan baik seperti apa yang ada pada orang seperti ini? Apakah dia mengatakan bahwa meskipun saya bermaksiat Allah pasti mengampuni saya? Meskipun saya banyak dosa, saya yakin karena saya berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berbuat sesuai dengan persangkaan saya. Ini tidak betul. Ini adalah pemahaman yang keliru terhadap makna roja. Maka tidak mungkin bersatunya pengharapan yang baik kepada Allah dan persangkaan yang baik biqalbi man yaf'al hadhil mubiqat, yakni dengan melakukan hal-hal yang terbalik, yaitu yang menyebabkan ia terjatuh ke dalam kebinasaan. Ini yakni tidak mungkin pengharapan yang baik, pengharapan kepada Allah dan husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah itu akan disambut dengan sikap melakukan hal-hal yang membinasakan. Padahal dia tahu bahwa dia kelak akan berjumpa dengan Tuhannya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ia tahu sadar bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghisab amal perbuatannya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia tampakkan. Ia yakin bahwa Allah mendengar perkataannya, Allah melihat perbuatannya, tidak ada sesuatu pun pada dirinya yang tersembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa kelak dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang dahulu telah dia kerjakan. Kemudian setelah dia meyakini semua, dia mengaku bahwa dia sudah berhusnudzon kepada Allah, padahal dia masih di dalam kemaksiatan dan kedurhakaannya kepada Allah. Bukankah orang seperti ini adalah orang yang tertipu, terperdaya oleh angan-angannya semata, sebagaimana orang-orang Yahudi yang mereka menyangka bahwa mereka lah yang akan masuk surga. Sebagaimana juga orang-orang Nasrani, mereka juga mengira bahwa mereka sajalah yang akan masuk surga. Maka seperti apakah persangkaan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar pada dirinya? Apakah mereka ini berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala yakni
Bagaimana mereka yang akan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka nanti berjumpa kepada Allah, sementara orang-orang ini selalu tenggelam, terbenam di dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang dia kerjakan. Mereka kadang telah melakukan kezaliman dengan mengambil hak-hak hamba secara batil, memakan harta anak yatim secara batil. Mereka mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menunaikan amanat yang diembankan kepadanya. Walau jaza ma qala haula falil abdi ayasna ma yasha. Kalau seandainya dibolehkan orang mengatakan demikian, yakni berhusnudzon kepada Allah dan tetap melakukan kemaksiatan, maka kalau seperti itu seorang hamba boleh melakukan apa yang dia sukai. Dia boleh melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia berprasangka baik kepada Allah, dan tentu ini batil. Tidak mungkin orang mengatakan saya selalu berprasangka baik kepada Allah tapi dia tidak menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Inilah bentuk yakni kesalahan di dalam memahami makna ar-raja. Fakaifa yajuzu dzalika waqad qala Ibrahim alaihissalam liqaumihi alladziina kanu ya'buduna al-awthan fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana mungkin mereka yang berpandangan dan berpemikiran seperti ini dibolehkan atau boleh berpemikiran seperti itu, berpandangan seperti itu. Padahal di sisi lain Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau telah berkata kepada kaumnya yang mereka ini menyembah berhala. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada mereka? Fama dhannukum birabbil alamin. Apa prasangka kalian kepada Tuhan pencipta pengatur alam semesta, sehingga kalian sampai menyembah kepada berhala-berhala yang ia adalah ciptaan kalian sendiri, sementara kalian mengabaikan perintah untuk hanya mengesahkan Tuhan yang menciptakan kalian, menciptakan langit dan bumi. Fama dhannukum birabbil alamin. yakni apa persangkaan kalian, apa yang akan Allah perlakukan terhadap kalian ketika nanti kalian berjumpa dengan Allah, sementara saat itu kalian akan mengingati bahwa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba dia dapat menyelamatkan dirinya di hadapan Allah ketika dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia melakukan yakni kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dan kemunafikan. Kesimpulannya bahwa berprasangka baik kepada Allah itu hakikatnya justru mendorong seorang hamba untuk semakin memperbaiki amal perbuatannya, membaguskan amal perbuatannya, dan meluruskan perilakunya serta suluknya, serta ia yastaqim istiqomah di atas perintah Rabbnya Jalla Jalaluh. Fahada huwa alladhi yuhsinu dzan billahi tabaraka. Hakikatnya orang yang seperti inilah yang ia berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa taala. Wa illa kana muttabi'an li hawah. Kalau dia mengaku berprasangka baik kepada Allah tapi tidak semakin memperbaiki amalannya, tidak meluruskan perilakunya, tidak istiqomah di atas perintah Tuhannya, maka berarti hakikatnya dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Karena sungguhnya persangkaan yang baik kepada Allah itu akan dibarengi dengan ketundukan dan kepatuhan untuk mengikuti, menjalankan sebab-sebab keselamatan. Seseorang ia berprasangka baik kepada Allah bahwa dia akan sehat dan akan sembuh dari penyakitnya, tetapi dia tidak mengabaikan atau tidak memperdulikan makanan-makanan yang dilarang. Dia tidak minum obat yang dianjurkan. Dia tidak memperhatikan kondisi fisiknya, maka dan mengabaikan nasihat dokter. Maka bagaimana orang yang seperti ini akan prasangka baiknya bahwa dia akan sembuh itu akan terwujud. Itu ibaratnya seperti itu. Maka ia hakikatnya berprasangka baik bahwa dia akan disembuhkan oleh Allah, tetapi dia tidak mau melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan kesembuhan bagi penyakitnya. Demikian pula seorang hamba yang ia berprasangka baik bahwa dirinya akan masuk surga,
sementara dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini yakni persangkaannya yang baik itu dusta belaka. Wa amma idza aqadat asbabul halak fala mahalla li husnidzan. Kalau seseorang ia mengikuti menelusuri jalan-jalan yang justru menghantarkan kepada kebinasaan, maka tidak ada tempat bagi orang seperti ini untuk dikatakan berprasangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Seseorang ia berbuat maksiat, ia berzina, ia minum minuman khamar, ia berjudi, ia membunuh, ia melakukan kemaksiatan lainnya. Kemudian dia berprasangka bahwa Tuhannya akan mengampuninya, atau dia berprasangka nanti pada akhir hayat saya akan diberi husnul khotimah, atau hal-hal yang lain. Maka yang demikian ini adalah persangkaan yang buruk, bukan persangkaan yang baik. Bahkan sungguhnya seseorang itu sangat membutuhkan yakni rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia semakin memperbaiki dirinya dan hatinya. Berkata Ma'ruf Al-Karhi, beliau mengatakan seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khudlani wal humki. Pengharapanmu terhadap rahmat zat yang tidak engkau taati, maka ini termasuk perbuatan mengabaikan dan kebodohan, perbuatan penghinaan dan kebodohan. Bagaimana mungkin seseorang ia mengharapkan rahmat Allah tapi dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala? Maka itu adalah kebodohan. Sebagaimana seorang yang mungkin dia menginginkan lulus dalam ujian dan mendapatkan ranking 1, tapi dia nggak belajar dan tidak pula duduk di kelasnya memperhatikan gurunya. Dia hanya bermain-main, bersenang-senang, kemudian dia berharap bahwa dia kelak akan menjadi juara 1 atau dia mendapatkan ranking 1 dan akan lulus dengan summa cum laude misalnya. Ini adalah kebodohan. Sebagian ulama ada yang berkata, man qata'a udwan minka fid dunya bisariqatin salasata darahim la ta'man an takuna uqubatu fil akhirah ala nahwi hada. Barang siapa yang ia qata'a udwan minka fid dunya bisariqati salasa darahim, yakni orang yang ia memutus anggota badanmu di dunia karena engkau mencuri 3 dirham, maka engkau yakni tidak akan merasa aman dari akibat perbuatanmu atau hukuman yang akan engkau terima di akhirat nanti ala nahwi hada, yakni karena perbuatanmu serupa ini. Maknanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukuman potong tangan pada diri seorang dengan yakni dipotong tangannya karena mencuri 3 dirham. Bagaimana mungkin kemudian seseorang itu merasa aman kalau nanti di akhirat tidak disiksa? Dia di dunia hanya karena mencuri 3 dirham tangannya harus hilang. Lalu bagaimana dia bisa merasa aman dari Allah di yaumul akhir dengan kemaksiatan yang dia lakukan? Pernah pula dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, naraka tawilal buka. Wahai Al-Hasan Basri, kami sering melihatmu banyak menangis. Faqal, maka beliau berkata, akhafu ayatrahani finnari wala yubali. Saya takut Allah Subhanahu wa taala akan melemparkanku ke dalam neraka tanpa Allah peduli kepadaku. Betapa Al-Hasan Basri memiliki rasa khauf kepada Allah yang begitu mendalam di dalam hatinya. Beliau terus beribadah, punya roja tapi punya khauf. Beliau beramal baik dalam kehidupannya, tetapi beliau tidak merasa aman dari ancaman siksa Allah, sehingga beliau masih mengkhawatirkan kalau nanti di yaumul akhir beliau akan dilemparkan ke dalam neraka tanpa Allah memperdulikan amal-amal solehnya, amal-amal kebaikannya. Bukan karena Allah tidak peduli dengan amalan itu, yakni khawatir kalau beliau dilemparkan karena amalannya termasuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan orang yang amalannya sedikit?
Bagaimana orang yang ketaatannya sedikit, orang-orang yang mereka ahli ibadah, yang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hampir tidak ada ruang bagi mereka untuk berbuat maksiat, masih memiliki rasa takut sehingga tergambarkan, terefleksikan dalam tangisan-tangisan yang panjang dan banyak di dalam ibadah-ibadahnya. Sementara kita yang sedikit ibadahnya, yang banyak dosanya, yang banyak tawanya, kita tidak pernah memiliki rasa takut akan ancaman yang mengancam kita, yang mengintai kita di yaumul qiyamah nanti. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Pernah ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Faqala, maka ia berkata, ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tataqatta. Wahai Abu Sa'id, bagaimana kita berbuat terhadap kaum yang kalau kita bermajlis dengan mereka, mereka ini suka menakut-nakuti kita sehingga hati kita itu hampir terputus-putus, hancur. Maka beliau berkata, wallahi la antashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairul laka min antashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqal makhawif. Demi Allah, kata Al-Hasan Basri, engkau bersahabat, berteman dengan orang-orang yang selalu menakut-nakutimu sehingga nanti engkau mendapatkan keamanan. Maksudnya di dunia ia selalu menakut-nakutimu sehingga engkau akan selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga di yaumul akhir engkau mendapatkan keamanan. Khairun laka, itu lebih baik bagimu. Khairun laka min antashaba aqwaman, daripada engkau bersahabat dengan orang-orang yu'minunaka, yang selalu menenteramkanmu. Gak apa-apa, insya Allah engkau akan masuk surga, Allah mengampuni dosamu, engkau ini orang yang mulia, selalu memberikan janji-janji keamanan. Yu'minunaka hatta talhaqaka al-makhawis, sehingga nanti engkau akan disusul, akan ditemui dengan hal-hal yang menakutkan di yaumul qiyamah, yakni karena kita dibuat lupa dengan janji-janji manis yang sesungguhnya itu kadang melalaikan. Ini dikatakan oleh atau diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud, dan juga diriwayatkan di jalurnya melalui Ibnu Abi Dunya di dalam Al-Wajal. Maka menunjukkan bahwa seseorang yang kadang mengungkapkan perkataan-perkataan yang indah dan manis dalam hidup kita, itu kadang-kadang justru membuat kita merasa aman dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang selalu mengingatkan kita dan menakut-nakuti kita dengan dosa-dosa, kemaksiatan dan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita sadar dan kita khawatir, selalu kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, maka itu lebih baik daripada karena ketika nanti dia mendapatkan keamanan di akhirat, maka dia akan selamat dari segala apa yang dia khawatirkan ketika di dunia. Wa yashhadu li qaulil Hasan, apa yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri ini dikuatkan oleh riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu hadis qudsi, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati la ajma'u li 'abdi amnaini wa la khaufaini in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi wa in huwa khafani fid dunya ammantuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa izzati, demi keperkasaanku, aku tidaklah menyatukan pada diri hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. Artinya orang yang dia aman di dunia, dia tidak akan aman di akhirat, karena Allah nggak akan menyatukan dua rasa aman. Dan juga orang yang takut di dunia, Allah tidak akan membuat dia takut di akhirat. Allah tidak akan menyatukan dua rasa takut.
Maka apa maknanya? In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u fi ibadi. Kalau seandainya hambaku di dunianya ia merasa aman dari ancaman siksaku di yaumul kiamah, maka pada hari kiamat ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku, aku akan buat dia dalam ketakutan. Akhaftuhu, aku akan buat dia dalam ketakutan. Wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yauma ajma'u fi ibadi. Sebaliknya, apabila hambaku di dunianya dulu ia merasa takut selalu kepadaku, maka pada hari aku mengumpulkan seluruh hambaku, yakni yaumul kiamah, aku akan buat dia merasa aman. Kenapa? Apa makna dari kalimat ini? Ketika seorang hamba itu merasa aman di dunia, dia tidak akan melakukan ketaatan, dia berbuat kemaksiatan dan merasa aman dari ancaman siksa Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tidak bertaubat, dia tidak ada rasa takut dengan ancaman siksa Allah, dia bermaksiat dan terus dalam kemaksiatan tanpa berhenti sehingga Allah mencabut ajalnya. Maka orang yang seperti ini, maka dia di akhiratnya akan selalu berada dalam ketakutan. Ketakutan sebelum dijatuhkannya hukuman oleh Allah, dan juga rasa takut yang juga akan timbul ketika ia melihat neraka yang Allah tampakkan di yaumul kiamah. Sebaliknya orang yang ia takut kepada Allah ketika di dunia, dia takut terhadap ancaman siksanya, dia takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia takut kalau dia tidak selamat dari siksa Allah, maka dia akan selalu berusaha memperbaiki dirinya, memperbanyak taubat dan istighfarnya. Dia akan selalu mentaati Allah Azza wa Jalla sampai ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan terus memiliki rasa takut kepada Allah yang dibarengi dengan pengharapan, yaitu selalu berbuat amal soleh tetapi tidak menjadikan amal solehnya itu membuatnya tertipu sehingga dia kehilangan rasa khaufnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nanti di yaumul kiamah orang yang seperti ini Allah akan berikan keamanan, ketentraman sehingga dia tidak merasa takut karena Allah lindungi di bawah naungannya dan Allah lindungi di bawah rahmatnya dan dijauhkan dari siksa Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kadang bisa jadi sebagian manusia dia tertipu bima yara min ighdaqillah Azza wa Jalla alaihi min ni'amihi fi hadid dunya. Kadang sebagian manusia itu tertipu ketika dia melihat kenikmatan-kenikmatan Allah yang dilimpahkan kepada dirinya di dunia. Sebagaimana Allah kisahkan mengenai orang yang mengatakan, yakni di dalam surat Fussilat, wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Ia mengira, yakni karena dia di dunia diberi kenikmatan, kelapangan rezeki, kesenangan, maka dia mengatakan sekiranya nanti aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya innali indaulal husna, aku akan mendapatkan di sisi Allah yakni balasan yang terbaik, lil husna, nanti aku akan masuk surga. Allah di dunia ini memberikan banyak kenikmatan dan rahmat kepadaku, nanti Allah akan memasukkanku dalam surga. Ini adalah bentuk tipu daya pada diri manusia. Wa kadzalika ma hakau an sahibil jannah, juga seperti yang Allah kisahkan mengenai pemilik kebun pada surat Al-Kahfi ayat 35 sampai dengan 36. Allah tabaraka wa taala menceritakan qala, yakni orang yang memiliki kebun ini, kebun taman yang luas yang hasilnya makmur, buah-buahannya indah. Ia mengatakan qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebunku ini tidak akan pernah punah selama-lamanya. Kekayaanku ini tidak akan pernah habis selama-lamanya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan sungguh aku kira kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Wala in ruditu ila rabbi, dan sekiranya nanti aku dikembalikan kepada Tuhanku di yaumul akhir, la ajidanna khairam minha munqalaba, maka aku pasti akan mendapatkan yakni tempat kembali yang lebih baik daripada di dunia.
Jadi dia di dunia diberikan kenikmatan, tetapi dia tidak memenuhi hak-hak Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak beribadah mentauhidkan Allah, dan tidak beribadah dengan apa yang Allah syariatkan. Tapi karena dia selalu diberi kenikmatan kebaikan, dia mengira Allah melimpahkan rahmatnya dan Allah mengampuni dosanya, dan ia akan mendapatkan surga di yaumul akhirnya. Ini adalah orang yang terperdaya. Wa kadzalika ma ja'an ba'dil musyrikin fi 'ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli Makkah. Juga seperti tertipunya sebagian kaum musyrikin yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka termasuk penduduk Mekah. Haitsu innahum idda'u ba'd hadhihi da'awi al-batilah, mereka juga berprasangka dan menganggap diri mereka itu seperti yang Allah firmankan di ayat-ayat ini, di dua surat ini, yang ada di surat Fussilat ayat 50 dan juga yang ada di surat Al-Kahfi ayat 35-36. Mereka mengira bahwa kesenangan dunia yang diberikan oleh Allah di dunia ini pertanda rahmat Allah, pertanda perlindungan Allah, kecintaan Allah, yang ia kelak nanti di yaumul akhir akan diberi lebih daripada yang dia terima. Padahal kita ketahui bahwa dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan yang di akhirat, tidak bisa disamakan dengan yang di akhirat. Kalau seandainya dunia ini di sisi Allah nilainya serupa semisal dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan menuangkan air minum seteguk pun kepada orang kafir dari dunia ini. Maknanya apa? Karena Allah nilai dunia ini lebih hina, lebih rendah dari satu sayap ekor nyamuk. Itu lebih rendah, lebih hina. Oleh karena itu Allah berikan dunia ini untuk orang kafir. Karena saking hinanya, maka Allah berikan itu orang kafir. Maka Allah berikan orang kafir itu kesenangan di dunia, kelimpahan, dan semua kenikmatan dunia ini sesungguhnya tidak sepadan dengan, tidak sama dengan satu sayap ekor nyamuk. Satu sayap nyamuk. Maknanya dunia ini dengan seluruh isinya itu sangat hina dan sangat rendah nilainya. Sedangkan apa yang Allah simpan, a'datu li ibadiyalladzi a'datu li ibadiya ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. yakni aku simpankan, aku sediakan untuk hamba-hambaku, yakni di hari kiamat nanti, ma la 'ainun ra'at, sesuatu hadiah, sesuatu karunia, kenikmatan yang belum pernah kenikmatan keindahannya dilihat oleh mata manapun. Mala ainun ru'at wala udunun samiat, belum pernah didengar kenikmatannya, keindahannya oleh telinga manapun. Artinya belum ada yang benar-benar menceritakan sedetailnya, sehebat-hebatnya mengenai apa yang di dalam surga, sehingga benar-benar orang mendengarnya itu seperti melihatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga aku sudah siapkan, sediakan untuk hamba-hambaku yang beriman, yang saleh di akhirat nanti, yaitu balasan yang tidak pernah yang indahnya, keistimewaannya tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia manapun. Manusia bisa menghayal seperti apapun hebatnya hayalannya, seperti pelukis yang bisa melukis istana, bisa melukis keindahan alam ini belum setitiknya, belum setitik debunya dengan apa yang ada di akhirat, keindahan yang sebenarnya. Maka inilah yang yakni orang-orang yang kadang mereka tertipu dengan apa yang dilimpahkan oleh Allah. Maka mengapa orang-orang kafir kadang diberi kekayaan, kemakmuran yang luar biasa? Karena Allah hendak menyenangkan mereka dengan yang sedikit. Allah menghinakan mereka dengan yang sedikit, yang lebih hina dari sesayap seekor nyamuk. Maka Allah memberikan dunia ini bagi siapa yang Allah sukai dan tidak Allah sukai, yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai, Allah beri semuanya. Wa ammal akhiru, adapun akhirat, ma fala yu'tiya illa liman yuhib,
Allah tidak memberikan akhirat kecuali hanya kepada yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah semata. Yang terakhir, berkata seorang salaf, "Idza kana ar-rajul ala ma'siyatillah fa'atahu Allahu ma yuhibbu ala dzalik falya'lam annahu fi istidrajin minhu." Kata seorang salaf, apabila seseorang ia di dalam kemaksiatannya kepada Allah, namun Allah tetap memberikan kepadanya apa yang dia sukai, dia inginkan ini dia dapat, dia doa ini dia kabulkan, falyalam, maka hendaknya dia tahu annahu fistidrajim min, bahwa dia sedang diistidraj oleh Allah, dijuju oleh Allah. Naudzubillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, yakni di dalam surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35, walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah, yakni alal kufri, sekiranya manusia itu adalah satu umat yang semuanya berada di dalam kufur, la ja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim sukufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun. Niscaya kami akan berikan kepada orang yang kufur kepada Allah yang Maha Rahman, yakni atap-atap rumah mereka dari perak-perak, dan juga tangga-tangganya 'alaiha yadhharun, yang tinggi-tinggi, yakni memberikan rumah yang tinggi-tinggi yang tampak menonjol. Wali buyutim abwaban wa sururan, dan kami akan memberikan kepada rumah, untuk rumah mereka pintu-pintu dan juga yakni dipan-dipan 'alaiha yattaqiun, yang mereka gunakan untuk bersandar. Wa zukhrufan, dan kami akan berikan untuk rumah mereka itu perhiasan-perhiasan. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan semua itu yakni lamma mata'ul hayat, hanyalah kesenangan kehidupan dunia belaka. Jadi sekiranya manusia itu adalah satu umat yang semuanya kufur, Allah akan berikan kesenangan, kenikmatan yang seperti Allah lukiskan tadi. Rumah-rumah yang atapnya dari perak, bayangkan, yang tangganya menonjol, menampak oleh tinggi-tinggi sehingga tampak. Rumah-rumah mereka yang memiliki pintu-pintu yang banyak, dipan-dipan atau sofa-sofa yang buat mereka bertengger, dan perhiasan-perhiasan serta pernak-pernik lainnya. Namun itu semua hanyalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan di dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, sementara kehidupan akhirat itu ada di sisi Tuhanmu yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kesimpulannya, hendaknya seseorang tidak tertipu dengan kemewahan kehidupan dunia, dan yang tertipu terhadap kesenangan hidup di dunia hanyalah orang-orang yang lalai, ghafilun. Wa anta tara ahlal kufri fima hum fihi min raghadil 'aishi wan ni'matis sabighah. Engkau bisa melihat bagaimana orang-orang yang kafir, mereka selalu di dalam hidupnya ini mendapatkan kenikmatan, kesenangan yang sempurna. Wa madzalika illa li anna lahumud dunya, yang demikian itu dikarenakan mereka hanya akan mendapatkan dunia saja. Wa annal aqibata lil muttaqin, sedangkan kesudahan yang baik di kehidupan akhirat itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadza wa naktafi, wa insyaallah sisanya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Hadza wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.